Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kawasan hutan resapan air berubah menjadi perkebunan. Perubahan ini sangat cepat dan membawa konsekuensi besar baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana proses konversi tersebut terjadi, apa saja dampaknya, dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk memulihkan fungsi ekologis itu. Hutan resapan air merupakan bagian penting dalam sistem hidrologi. Struktur pohon, lapisan tanah, serta keragaman vegetasi di dalamnya bekerja secara alami untuk menyimpan air, menahan aliran permukaan, dan menjaga stabilitas tanah. Kanopi pohon membantu mengurangi intensitas hujan yang langsung mengenai permukaan tanah. Akar-akar pohon yang dalam menciptakan pori-pori tanah yang memungkinkan air masuk dan tersimpan. Vegetasi bawah hutan juga membantu memperlambat aliran air sehingga proses resapan berjalan optimal. Namun, ketika kawasan ini diubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang bersifat monokultur, struktur ekologinya menghilang. Akar sawit tidak sedalam dan sekuat akar pohon hutan, sehingga kemampuan menahan air jauh berkurang. Tanah menjadi lebih padat, lebih cepat kering, dan mudah tererosi. Akibatnya, fungsi utama hutan sebagai wilayah resapan air melemah secara signifikan. Konversi hutan menjadi perkebunan sawit umumnya dilakukan melalui pembukaan lahan secara masif. Penebangan dan pembakaran masih menjadi cara yang sering dipilih karena dianggap cepat dan juga murah. Akan tetapi, metode ini menimbulkan kerusakan yang besar pada tanah dan ekosistem. Ketika vegetasi penyangga hilang, tanah menjadi terbuka dan rentan terhadap erosi oleh air hujan. Material tanah yang tergerus kemudian mengalir ke sungai, menyebabkan sedimentasi. Selain itu, tanah tanpa tutupan vegetasi akan kehilangan kapasitas resapannya, sehingga air hujan cenderung akan mengalir di permukaan. Dampaknya, resiko banjir meningkat saat musim hujan. Sebaliknya, saat musim kemarau, masyarakat menghadapi penurunan ketersediaan air bersih. Pada kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan tutupan lahan tidak hanya mengurangi kualitas tanah, tetapi juga mengganggu keseimbangan hidrologi yang sebelumnya sudah terjaga baik di kawasan hutan. Konversi hutan resapan air menjadi perkebunan sawit menimbulkan dampak ekologis yang cukup luas. Tanah kehilangan kemampuan menahan air, sehingga aliran permukaan meningkat dan menyebabkan banjir serta sedimentasi sungai. Lapisan tanah subur yang hilang membuat produktivitas lahan menurun dalam jangka yang sangat panjang. Selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida di perkebunan sawit dapat mencemari air, menurunkan kualitasnya, dan mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Keanekaragaman hayati juga menurun drastis. Ekosistem yang sebelumnya kompleks berubah menjadi homogen, sehingga hanya sedikit sekali spesies yang mampu bertahan. Satwa liar kehilangan habitat, dan bahkan beberapa satwa liar terancam punah. Perubahan ini juga berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Banyak petani kecil kehilangan lahan yang sebelumnya menjadi sumber penghidupan mereka.
penurunan debit air bersih mengganggu aktivitas pertanian, kebutuhan rumah tangga, hingga ketersediaan air untuk ternak. Dalam beberapa kasus, konflik sosial muncul akibat ketidakjelasan batas wilayah dan perebutan hak akses antara masyarakat dan pihak pengelola perkebunan. Meski sebagian warga memperoleh manfaat ekonomi dari pekerjaan di perkebunan, ketergantungan pada suatu komoditas menimbulkan resiko ketika harga pasar mengalami fluktuasi. Sejumlah faktor tercatat menjadi pendorong utama konversi hutan resapan air menjadi perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan temuan lapangan dan pola perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan penduduk menjadi faktor pertama yang memberikan tekanan signifikan. Kebutuhan lahan untuk permukiman, fasilitas umum, serta kegiatan ekonomi terus meningkat, sementara ruang yang tersedia semakin terbatas. Dalam situasi ini, kawasan hutan sering menjadi sasaran pembukaan karena dianggap sebagai wilayah yang masih tersedia dan mudah digarap. Tekanan ekonomi juga memainkan peran yang sangat besar. Bagi banyak warga, kelapa sawit dinilai sebagai komoditas dengan nilai jual tinggi dan potensi keuntungan yang lebih stabil dibandingkan komoditas lokal lainnya. Kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian menjadikan pembukaan hutan sebagai upaya yang dianggap mampu menyediakan pendapatan jangka pendek. Pola ini tampak terutama pada wilayah minim alternatif mata pencaharian. Selain faktor ekonomi, lemahnya pengawasan terhadap tata kelola lahan turut mempercepat alih fungsi hutan. Tumbang tindih regulasi, ketidakjelasan batas kawasan, serta minimnya pemetaan administratif menyebabkan banyak area berada dalam kategori abu-abu. Situasi ini memberi ruang bagi pembukaan lahan, baik melalui mekanisme perizinan maupun aktivitas ilegal yang sulit dikendalikan. Di sejumlah lokasi, masyarakat bahkan tidak memiliki bukti kepemilikan lahan yang sah, sehingga rawan terjadi pengambil alihan lahan oleh pihak ketiga. Sejumlah faktor tercatat menjadi pendorong utama konversi hutan resapan air menjadi perkebunan kelapa sawit. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam.